Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini di awal daripada bulan Juli, di minggu pertama ini kami boleh kembali dikumpulkan dengan keadaan yang baik, sehat di dalam Tuhan. Walaupun beberapa di antara kami ada mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kiranya yang terus memeliharakan. Dan kami percaya seperti yang Tuhan perintahkan ketika kami menikmati hari perhentian, hari Sabat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, maka berkat-berkat pertolongan Tuhan Engkau akan berikan kepada kami sesuai dengan janji-Mu. Berfirmanlah Tuhan sebelum kami menikmati kebenaran firman, menikmati perjamuan Tuhan pada hari ini. Tolong setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mempunyai telinga untuk mendengar, kiranya setiap kebenaran firman tidak ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu yang kering, tetapi jatuh di tanah yang subur, sehingga boleh berbuah-buah dalam hidup setiap kami. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saya bersyukur pada Tuhan atas pimpinan dan juga berkat dukungan doa saudara-saudara semua di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Hari Jumat sore yang lalu saya sudah kembali dari Inggris selama kurang lebih 1 minggu sebetulnya acara di sana. Jadi berkumpul dalam konferensi itu dari sebuah organisasi yang namanya Pembawa Obor yang ada di 19 negara. Kumpul bersama dengan keluarga mereka dari berbagai negara, 15 negara, karena ada beberapa negara karena visa tidak bisa hadir ke Inggris, juga karena alasan-alasan lain. Ada kurang lebih 100 antara 100 sampai 150 orang yang hadir di Inggris, tepatnya di Canford, di Landside dekat Manchester ya. Manchester kurang lebih 1,5 sampai 2 jam naik kereta. Puji Tuhan, walaupun perjalanan memang cukup melelahkan karena harus transit sehingga total 23 jam, bahkan pulangnya saya transit 7 jam di Abu Dhabi, jadi kurang lebih 30 jam, 25 sampai 30 jam perjalanan. Sebetulnya pesawat cuma 15 sampai 16 jam di pesawatnya, tapi tunggu transit dan sebagainya cukup lama begitu. Saudara, dari apa yang saya sudah ikuti, saya dapat banyak berkat lewat persekutuan baik pada waktu breakfast di meja makan maupun lewat seminar-seminar. Tentunya akan banyak waktu akan dipakai untuk menceritakan itu semua. Cuma satu hal yang saya sangat ingin bagikan bagi saudara terkait dengan tema hari ini, bagaimana kita melihat perumpamaan tentang domba yang hilang. Ada seorang pembicara dari Sudan. Jadi saya ingat setiap hari Jumat kita suka doa buat misi, salah satunya berdoa buat orang Sudan. Dia menjadi seorang pembicara sekaligus menyampaikan tentang kesaksian pribadinya. Bagaimana dia dulu adalah seorang yang benci sekali kekristenan. Bahkan dari kecil dia dididik untuk melawan, membenci, dan kalau perlu membunuh orang yang tidak seiman dengan dia. Maka dia mengisahkan ketika dia di SMA, dia melihat ada satu orang yang adalah orang Kristen di kelas itu, dan bersama dengan temannya, dia merencanakan di tempatnya di Sudan sana, di hari yang gelap, dia membantai ini pemuda dengan temannya, dipatahkan kaki, dipatahkan tangannya, lalu dipukul sampai dianggap mati, tidak bernyawa, baru SMA. Lalu dia merasa pemuda ini, saya kasih inisial YE namanya, singkatan dari nama dia. Lalu dia menceritakan satu hari dia dengan apa yang dia lakukan itu, dia merasa dia berjasa. Dia merasa sudah melakukan apa yang dituntut oleh agamanya. Maka di kelas dia lihat temannya satu kelas itu masih SMA, tidak datang lagi, dan dia begitu bangga. Saudara, mengerikan bukan? Orang melakukan pembunuhan dengan sebuah kebanggaan, dia melakukan untuk kesenangan Allah yang dipercayainya. Waktu berjalan sampai satu hari dia punya
saudara sepupu masuk ke rumah sakit. Minggu demi minggu sangat mengasihi sepupu ini sampai kedatangan 2 orang yang melayani di rumah sakit itu. Dan orang Kristen ini, 2 orang Kristen yang melayani di rumah sakit berdoa buat sepupunya. Dan herannya saudara, ini memang cara Tuhan yang unik sekali. Ketika 2 orang Kristen ini berdoa buat sepupunya yang sudah hampir 4 minggu tidak sadarkan diri, dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu sepupunya sembuh. Ini pemuda yang begitu sangat benci dan sangat melawan kekristenan, heran. Lalu kedua orang Kristen ini bertanya, apakah kamu percaya kepada Yesus? Dia bilang, iya saya percaya Yesus itu adalah naik ke surga dan dia akan datang kembali. Itu yang dicatat di dalam kitab suci saya, katanya. Dan dia katakan, kami percaya Yesus Kristus hidup, kata kedua orang Kristen. Maka kami bisa berdoa kepada Tuhan dan menyembuhkan saudara sepupumu. Dia kaget. Di saat itulah dia mulai berpikir, ada yang salah dengan iman saya. Mengapa saya begitu membenci kekristenan? Mengapa saya begitu ingin bahkan membunuh dan membinasakan, menganiaya orang yang tidak seiman dengan saya? Akhirnya, singkat kata saudara, dia pergi menyatakan imannya ketika 2 orang menceritakan tentang Yesus. Tuhan mulai bekerja dalam hati dia. Dia cerita kepada orang tuanya. Orang tuanya saudara tahu, mengusir pemuda ini. Kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Diusir keluar, bahkan dibuat acara kebaktian kematian. Dibelikan peti, dimasukkan ke dalam kubur, ditulis namanya bahwa anak saya sudah mati. Ngeri saudara. Dia pergi karena sudah diusir dari keluarga. Ini kesaksian dia sendiri yang sampaikan. Lalu dia pergi ke Mesir untuk ikut di dalam satu konferensi hamba-hamba Tuhan di situ. Ketika selesai, ada seorang yang setelah 20 tahunan lebih, 25 tahun, ketemu dengan pemuda ini yang hatinya sudah diubahkan. Dia berkata, kamu dari mana? Dia bilang, saya berasal dari Sudan. Dia bilang, kamu ingat saya enggak? Dia lihat. Temannya bilang, saya adalah temanmu, Zakaria, yang kamu pernah bantai, yang kamu pernah patahkan kaki dan tangan saya, habisi saya, tapi Tuhan berbelas kasihan kepada saya. Dan sejak saat itu, bahkan sebelum itu, saya terus-menerus mendoakan kamu. Saudara, ini pemuda ingat bagaimana teman sekolahnya ini teriak-teriak minta tolong dan dia tidak peduli, bahkan dibantai dan dia anggap sudah mati. Tapi justru temannya ini terus-menerus berdoa buat orang yang menganiaya dia. Waktu saya mendengar kesaksian itu dan dia sendiri menyampaikan, sekarang dia tinggal di Eropa sana, dia merintis pekerjaan Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang pernah jadi seperti dia, seperti domba yang hilang, yang kita akan dengarkan dari perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan saya ketika selesai, 3 orang dari Indonesia, saya Pak Pendeta Jimmy dan juga 1 orang lagi pemuda, dekati dia dan saya katakan, setiap hari Jumat kami ada doa buat misi. Salah satunya berdoa buat Sudan. Dia mengatakan, tidak ada cara yang lebih efektif kecuali berdoa buat orang yang membenci kita. Kalau kita berdoa buat orang yang membenci kita, yang salah paham dengan kita, maka sulit sekali kita membalas dia dengan kejahatan. Maka cinta kasih dari sorga menurut apa yang dia sampaikan terus mulai mengalir. Berapa kali dia masuk penjara, keluar masuk penjara karena imannya kepada Tuhan. Demi domba yang hilang, yang harus dicari, harus ditemukan. Hari ini kita melihat Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Kalau saudara perhatikan Lukas 15 1 sampai 7, nanti dilanjutkan minggu depan 8 sampai 10,
lalu dilanjutkan dengan 11 sampai ke 32, pasal 15 khususnya membahas tentang 3 yang hilang. Saudara perhatikan next berikutnya, apa yang disampaikan oleh Lukas. Pertama hari ini adalah domba yang hilang. Nanti minggu depan adalah dirham yang hilang. Yang ketiga adalah terakhir anak yang hilang. Tiga-tiganya perumpamaan ini menggambarkan yang hilang, dan yang hilang. Sama-sama menyatakan mencari yang hilang. Dimulai dari apa yang hilang? Domba yang hilang. Persamaannya ketiga-tiganya Lukas menyatakan sama-sama hilang. Dombanya hilang, dirham hilang, yang ketiga anaknya yang hilang. Perbedaannya adalah kalau domba yang kehilangan adalah biasanya laki-laki, karena laki-laki yang menjadi gembala di luar. Tapi kalau dirham yang hilang adalah seorang wanita, karena biasa dalam rumah. Ini pun yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan kehilangan dirham yang minggu depan kita akan bahas di dalam khotbah hari ini. Yang ketiga adalah perbedaannya anak yang hilang. Yang kehilangan siapa? Orang tua, bukan profesi gembala, bukan ibu, tapi ayah dan ibu, orang tua kehilangan anak. Tiga sama-sama kehilangan. Saudara, hari ini kita akan konsentrasi di dalam teks Lukas pasal 15 tadi. Pertama perhatikan ayat 1 dan ayat kedua. Ada sebuah panggilan yang Tuhan berikan, yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada saudara dan saya ketika kita sudah diselamatkan. Apakah kita sudah selesai dengan hidup kita? Apakah kita cuma tunggu kapan Tuhan panggil saya pulang setelah saya jadi orang Kristen? Sudah selesai. Banyak orang Kristen yang akhirnya jadi batu sandungan, tidak jadi garam, tidak jadi terang. Kenapa saudara? Karena merasa sudah selesai. Kalau saya sudah selamat, saya sudah dibaptis, saya sudah jadi orang Kristen, ya udah, that's it, selesai. Nggak ada lagi tanggung jawab. Inilah yang menyebabkan mengapa banyak orang tidak tertarik menjadi orang Kristen. Ini diwakili oleh oleh orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang Farisi, ahli Taurat, ketika melihat orang berdosa, melihat pemungut cukai, melihat orang berdosa, langsung jaga jarak. Tidak mau bersekutu, tidak mau duduk semeja. Saudara, kalau di dalam ayat 2 dikatakan, maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, maksudnya Tuhan Yesus menerima orang-orang berdosa, makan bersama-sama dengan mereka. Coba saudara pikirkan, maukah saudara duduk satu meja dengan orang yang menjadi musuh saudara? Yang saudara benci atau yang membenci saudara? Bisa makan bersama-sama? Biasa kalau kita duduk semeja, makan bersama-sama, yang kita cari siapa? Pasti teman, bukan? Kita cari orang yang begitu dekat dengan kita. Baru waktu kita makan enak. Makanya orang tua yang bijaksana, sebelum dia bicara dengan anaknya, menasehati atau memarahi, jangan sebelum makan, tapi setelah makan. Habis makan baru kita bicara. Kenapa? Kalau sebelum makan udah bicara, ada ganjelan di hati, nanti nasi campur yang enak bisa nggak enak gitu. Puyung hai semua, babi panggang, semua yang dipanggang-panggang jadi nggak enak. Ini bicara tentang kenapa Tuhan Yesus berbeda dengan orang Farisi, berbeda dengan ahli Taurat. Mereka nggak mau kumpul, karena kalau kumpul semeja menyatakan ada relasi, ada penerimaan, ada persekutuan di meja makan. Tuhan Yesus berbeda. Tuhan ingin saudara dan saya meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Pak, apa nggak bahaya duduk, makan, bersekutu dengan orang-orang berdosa? Lihat dulu tempatnya. Tuhan tidak kumpul dengan mereka di tempat-tempat yang gelap, di tempat-tempat yang tersembunyi, di kamar-kamar tertentu, enggak. Tapi di tengah keramaian, duduk semeja, menyatakan, aku ingin menjadi saluran berkat. Aku ingin, kalau dalam konteks kita sekarang, ingin menjadi garam dan menjadi terang. Kita ingin menggarami, kita ingin menerangi. John Stott berkata, apabila kita memilih dan mengikuti jalan Tuhan, jalan Kristus,
maka garam kita akan bertahan keasinannya dan terang kita akan terus bercahaya. Mengapa orang Kristen tidak asin lagi? Nggak ada pengaruhnya. Kenapa? Kenapa orang tidak bercahaya lagi sebagai anak Tuhan? Ini John Stott, seorang teolog, berkata, karena kita tidak memilih dan mengikuti jalan yang diambil oleh Kristus. Kita seringkali tidak mau menjangkau mereka. Sehingga kita akan menjadi saksi kalau kita menjadi garam menjadi terang. Dan pelayannya yang efektif serta memberikan pengaruh yang sehat kepada masyarakat. Maka di bagian awal sebelum kita melihat perumpamaan ini, mari kita belajar seperti apa yang Tuhan katakan. Dia tidak ikut orang Farisi, tidak ikut ahli Taurat yang menjauhi mereka, tapi justru berpikir bagaimana menjangkau mereka bagi Kristus. Persis seperti tadi kesaksian di awal. Saudara Zakaria, teman yang pernah dibantai itu justru mendoakan. Sampai satu hari ketemu di Mesir, dari Sudan ke Mesir, di Mesir dalam satu perkumpulan hamba-hamba Tuhan. Saya yang mendoakan kamu, sekarang kamu Tuhan panggil, temukan. Seperti domba yang hilang. Saya tidak tahu berapa banyak saudara bergumul dengan teman-teman kita, dengan orang-orang di sekeliling kita, yang merupakan domba yang hilang, yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah kita berpikir ini domba yang hilang bukan urusan saya? Yang penting saya, suami, istri, anak-anak udah selamat, sudah. Saya masuk surga sekeluarga udah cukup. Kita nggak pusing dengan tetangga kita nggak pusing dengan teman kita nggak pusing dengan yang penting saya dan saya. Berbeda apa yang hari ini saudara baca dari perumpamaan tentang domba yang hilang. Tuhan memberikan satu pengajaran yang sangat indah. Mari kita jadilah orang Kristen yang berpengaruh, yang jadi garam, jadi terang seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan di tengah-tengah pandangan orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang nggak mau menjangkau mereka. Hari ini kita diingatkan. Ini bagian ayat pertama dan ayat kedua yang kita bisa baca. Mari kita lihat ke ayat keempat. Bagaimana Tuhan mulai masuk ke dalam satu perumpamaan ketika orang-orang mengkritik Tuhan Yesus. Kenapa kamu duduk semeja? Kenapa kamu bergaul? Kenapa kamu makan minum dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Mereka nggak paham. Mereka pikir kalau saya suci, saya kudus. Kalau saya campur dengan mereka, saya nggak jadi suci. Maka banyak orang Kristen tarik diri. Tapi Tuhan Yesus justru ketika dia adalah yang suci, yang kudus, adalah Tuhan sendiri, justru masuk dalam kumpulan orang berdosa. Tapi Tuhan tidak berbuat dosa. Banyak kali orang Kristen cemplung di tengah-tengah orang berdosa, mau menjangkau mereka, justru jadi ikut berdosa, terpengaruh. Ini hati-hati. Banyak orang mau menjangkau. Dulu saya pernah kisahkan pemuda yang mau menjangkau di dalam sharing, di dalam doa saya sering katakan, mau menjangkau seorang wanita pekerja seks, maka dia pergi ke satu tempat, pergi ke tempat lain, dia merasa dia mampu, dia kuat sebagai seorang pemuda. Sampai kunjungan yang ketiga, dia tidak tahan karena wanita yang mau diinjil itu sudah melepaskan pakaian. Akhirnya dia terjun di dalam, jatuh dalam dosa perzinahan. Saudara, bukan seperti itu yang Tuhan maksudkan. Ada hikmat yang Tuhan berikan ketika kita jadi garam, ketika kita jadi terang. Bukan mau sok-sokan, saya ini kuat, mana pencobaan. Enggak begitu. Tuhan Yesus tahu. Kita belajar bagaimana motif kita untuk menjangkau Tuhan, bagaimana. Kalau tadi saudara Zakaria, dia tidak bisa berbuat banyak karena temannya terus-menerus membenci dia. Tapi dia dengan tekun mendoakan sampai melalui dua orang yang melayani saudara sepupunya, dia bertobat, kenal siapa Yesus. Mari perhatikan ayat yang keempat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99? Ada 100, hilang 1. 99 ditinggalkan, dia cari sampai menemukan yang hilang itu, 1 ekor domba
yang hilang. Saudara, domba ini menarik. Waktu konferensi di Inggris 1 minggu kemarin, itu memang tanahnya cukup besar, 70 hektar tanahnya. Besar sekali, dan sebagian besar itu adalah bangunan sudah 200 tahun lebih, itu bangunan castle begitu. Jadi padang rumput dan domba-domba banyak sekali. Jadi waktu saya mau siapkan bagian ini, memang saya sudah persiapkan sebelumnya, lalu lihat domba-domba semakin jelas. Domba ini seperti apa sebetulnya? Saya dulu berpikir sebelum saya cari tahu data-data tentang kenapa sih kok domba itu sering tersesat. Ternyata saudara, gambaran tentang seorang gembala yang di tepi jurang, yang mau tolong domba yang masuk ke jurang seperti itu, saya pikir domba itu sampai begitu jauh. Ternyata kalau saudara baik-baik baca, saya baca beberapa artikel tentang domba dan gembala, ternyata domba itu nggak harus pergi ke pinggir jurang, saudara. Ketika badannya hamil, khususnya lagi hamil, itu makin besar. Bahkan nggak hamil pun, nggak sedang mengandung anak, dia jalan. Kalau ada selokan saja, itu bisa jatuh itu. Kaki upside down, kaki di atas, badan di bawah, nggak bisa bangun itu domba. Saya pikir lemah banget ya domba ini ya. Apa susahnya sih kalau saudara tiba-tiba jatuh? Terus kira-kira gimana? Ya kan nggak mungkin, tolong. Ya kecuali udah nggak bisa bangun seperti saya ketiban motor. Tapi kalau kita jatuh yang normal, ya kita bangun lagi. Tapi domba nggak begitu. Berbagai artikel saya baca, ternyata domba kalau jatuh terguling, kaki di atas, nggak usah sampai di pinggir jurang, itu dia bisa mati dia. Heran juga ya. Dalam hati saya bodoh sekali domba. Waktu saya bilang bodoh sekali, terus Tuhan bicara, itulah kamu juga bodoh itu. Makanya domba yang hilang itu menggambarkan siapa? Manusia. Kalau bukan Tuhan yang temukan, gembala temukan domba, nggak akan pernah. Nanti saudara baca lagi sendiri, cari tahu. Domba itu balik sendiri terus pulang. Seperti anjing kita, jangankan anjing, kucing saja. Dulu di tempat ini banyak kucing, balik lagi. Udah dilepas yang jauh, balik lagi, dia bisa pulang. Burung merpati dilepas jauh-jauh, bawa itu surat beda pulau pun bisa terbang sampai itu surat, burung pos. Tapi domba nggak sepintar itu. Walaupun menurut para ahli itu domba nggak bodoh-bodoh amat sebetulnya. Dia bisa mengingat wajah, 50 wajah loh, dia bisa ingat 50 wajah menurut data. Jadi kalau dia lihat muka saudara Tommy, Pak Jeffrey, semua Ibu Lis, dia ingat sampai 50 wajah, domba. Kita pikir dia bodoh banget ya, tapi dia juga punya kemampuan untuk mengingat. Sehingga dia bisa ingat, mana gembala saya, mana yang bukan, mana gembala gadungan, mana gembala yang benar-benar gembala saya. Itu domba. Di balik kelemahan dia, kalau dia berbalik itu temannya cuma ngeliatin aja, nggak bisa bikin apa-apa. Maka perlu gembala, perlu kalau ada orang lewat yang tolong dia balik, cuma ngebalikin aja. Balikin badannya, terus dia berdiri lagi, terus dia baru bilang bisa jalan lagi. Nih, saya baru paham ketika mempersiapkan bagian mengapa domba yang hilang harus dicari. Nggak bisa pulang sendiri, nggak bisa seperti anjing, kucing, burung, nggak bisa. Harus dibawa pulang. Memori ingatannya pulang ke rumah tuh nggak seperti seekor anjing dikasih benda yang pernah dipakai, dia langsung cium, penciumannya begitu tajam, dia bisa hafal tuh. Saudara, di bagian awal ini saya diingatkan, Tuhan terima kasih. Kalau melihat bagian ini, melihat diri saya, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menemukan saya sampai mati, saya tidak akan pernah ketemu dengan Tuhan. Amin saudara. Kalau bukan Tuhan yang temukan saudara semua di tempat ini, juga yang di rumah masing-masing, gak mungkin saudara mencari Tuhan. Sekali lagi, gak mungkin saudara mencari Tuhan. Perlu gembala yang baik cari saudara, temukan saudara. Baru saudara bisa menjadi domba-domba daripada gembala agung.
Waktu saya merenungkan bagian ini, hati saya, Tuhan terima kasih. Bukan aku yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih saya. Bukan saya yang ketemu dengan Tuhan, tapi Tuhan yang menemukan saya. Seperti seekor domba tadi yang kakinya di atas, yang cuma berbalik, gak sanggup. Dan dia bilang, pasrah, mati. Dan itu kan tidak lama. Domba-domba seperti ini bisa mati, saudara. Hopeless. Orang hopeless, tidak punya pengharapan. Cepat sekali meninggal, cepat sekali mati. Persis seperti domba. Maka kita perlu belas kasihan Tuhan yang menemukan kita. Kita bersyukur. Hari ini kita tadi di awal saya sudah katakan, menjadi garam, menjadi terang. Seperti yang dilakukan oleh gembala yang baik, yang menemukan domba-domba yang hilang. Pernah gak saudara berdoa, Tuhan, aku sekarang sudah menjadi domba milikmu, tapi ada di sana domba-domba yang masih tersesat, yang kakinya sedang ke atas, yang sedang teriak-teriak tolong, tolong, tolong. Pernahkah saudara berdoa, bawa aku Tuhan menjadi seperti gembala yang mencari domba? Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia berikan tugas kepada saudara, dia berikan tugas kepada saya. Minimal seharusnya saudara harus berterima kasih dengan berdoa, mendoakan mereka. Kalau saudara sudah selamat, udahlah, yang penting selamat sendiri. Saudara dan saya orang paling egois di dunia ini. Kita hanya mau masuk surga sendiri, kita hanya mau selamat sendiri, kita maunya saya sendiri dan keluarga saya sendiri. Kita lupa kepada orang lain. Tapi panggilan menjadi orang Kristen adalah, ingat, ada domba-domba yang sedang hilang. Yang 99 tadi aman-aman saja, tapi Tuhan cari yang sedang dalam keadaan terhilang, tersesat. Mari kita lanjutkan di ayat yang kelima. Dikatakan di sana, kalau ia telah menemukannya. Ini enggak gampang. Karena gembala akan cari di mana ini domba. Sedang terguling di mana? Atau dia sedang ada di terjerumus di selokan kah, di jurang kah? Dia harus penuh ketekunan, cari tahu, terus cari. Dia mungkin panggil, karena suara gembala itu akan didengar dengan baik. Dia dikenal oleh domba itu. Dan kalau sudah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Kata kunci di bagian ini adalah seorang gembala, juga saudara dan saya yang diberi tugas menjadi orang yang mencari yang hilang itu harus tekun, harus cari sampai ketemu. Saudara, kalau ada sesuatu yang berharga, udahlah, yang hilang apa Pak? Handphone. Handphonenya udah 10 tahun, udah 15 tahun. Puji Tuhan, hilang. Kenapa? Saya juga udah mau buang sebetulnya. Udah 15 tahun yang lalu, udah tua, udah gak bisa apa-apa. Tapi kalau yang hilang, yang saudara beli harganya 20 juta, Samsung tipe yang terbaru, kira-kira gimana saudara? Semua data-data udah masuk situ. Aduh, pusing kita. Kenapa? Handphone saya hilang, di mana saya taruh? Pusing. Karena itu berharga. Jadi tergantung saudara melihat berharga atau enggak yang hilang. Kalau kita bisa seperti Tuhan melihat ini nyawa berharga, maka saudara dan saya akan terus tekun mencarinya. Ayat daripada pasal 6, Yohanes pasal 15, saya udah tuliskan di sana. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Artinya Tuhan yang temukan kita, Tuhan yang pilih kita. Baru kita bisa, setelah ditemukan oleh Tuhan, baru kita sadar, benar saya orang berdosa. Tuhan terima kasih. Kalau tidak, orang bisa datang ke gereja jadi nominal Christian, jadi orang Kristen KTP yang nominal. Dia ada. Kemarin dari sharing, nanti saya akan sampaikan juga di berbagai sharing dalam Selasa doa, sharing juga hari Jumat. Tidak mungkin di tempat ini berhubung waktu. Dari berbagai, karena tiap hari breakfast kita sharing, lalu ada pairing, prayer and pairing, jadi dari berbagai negara, dua orang sambil jalan, sambil cerita, kamu pergumulannya apa, di negara kamu seperti apa dan sebagainya. Kebanyakan cerita tentang orang-orang Kristen yang sudah ada di dalam
satu negara tapi sudah jadi liberal, artinya tidak mau ada aturan, atau jadi legalis. Legalis itu pokoknya saya Kristen, semuanya sudah seturut dengan urusan hukum yang berlaku, enggak lagi ada garam menjadi terang. Ini persoalan yang hampir mirip di semua negara yang saya bicara, dengan orang Romania, dengan orang Jerman, dengan orang Austria, dengan teman-teman dari Amerika, dari Australia, dari New Zealand, ada kurang lebih 15 negara bincang-bincang bicara. Setiap makan pagi, makan siang, makan sore, ganti-ganti orang terus. Sampai saya bingung karena muka orang barat bagi orang Asia tuh mirip-mirip semua. Jadi kalau baru ketemu, tadi udah ngomong ini, orangnya kayaknya sama-sama semua, padahal ganti-ganti. Cuma kan kita sebagai, mereka juga lihat kita juga sama, orang Asia muka kamu mirip-mirip semua gitu. Karena belum terbiasa kayak gitu. Mereka menceritakan persoalan yang mirip. Maka kita mesti ingat kalau Tuhan temukan kita, maka orang itu baru bisa benar-benar bertobat. Mari kita baca Roma 7 ayat 18 sampai 19. 1, 2, 3. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ngeri saudara. Jadi Paulus katakan, for I know that nothing good dwells in me. Enggak ada yang baik yang tinggal di dalam saya, di dalam daging saya ini enggak ada. For I have the desire to do what is right. Saya punya keinginan, desire ada untuk melakukan, berbuat apa yang benar, what is right. But dia bilang, not the ability to carry it out. Tapi enggak punya kemampuan mengerjakannya. Keinginan sih ada, desire ada untuk melakukan yang baik. Saudara pernah ngalamin itu enggak? Sadar enggak kita? Inilah saudara dan saya. Itu yang teolog John Calvin katakan, kita udah rusak total depravity, udah rusak di seluruh aspek kita. Kita enggak mungkin datang kepada Tuhan. Kalau saudara bisa ada di tempat ini, sebentar kita menikmati perjamuan, duduk semeja dengan Tuhan. Kitalah sinners itu, orang berdosa itu. Apakah kita dengan hancur hati, Tuhan terima kasih, aku bisa duduk semeja. Undangan perjamuan Tuhan adalah satu undangan persekutuan bersama dengan Kristus. Saudara pasti bangga kalau duduk dengan Presiden Jokowi, bukan? Kalau duduk makan, wah keren loh, itu saudara kita, jemaat kita, wah semeja dengan Presiden Jokowi. Bahkan yang jadi satpam Presiden pas Walpres kemarin, dia pergi ke Ukraina, ke Kiev, pergi ke Rusia. Waduh bangga, wah kenapa? Presiden yang didamping, yang dijaga. Sekarang diundang makan, ngobrol, wah senang sekali. Sekarang Tuhan yang undang saudara. Tapi bukan karena kita. Karena kalau kita gak mau saudara, kita gak mau pilih Tuhan. Kita gak mau, kalau saudara sekali lagi suruh pilih, kita maunya pilih setan, gak mau pilih Tuhan. Kita mau pilihnya yang jahat, gak mau pilih yang baik. Percaya saudara, Alkitab udah bilang, aku tidak punya ability, tidak punya kemampuan untuk pilih Tuhan. Tapi karena Tuhan temukan saya sebagai domba yang hilang, maka Dia yang bekerja, Christ in us, Kristus yang di dalam kita, memampukan kita. Ini orang udah benci sama saya sudah berbuat baik sama dia. Bagaimana kita bisa tetap mengasihi dan mendoakan dia? Kalau bukan Tuhan, saya dan saudara gak mungkin bisa. Gak mungkin. Sekali lagi, tidak mungkin bisa. Semua karena Tuhan yang bekerja dalam kita, memampukan kita. Maka ketika domba ini ditemukan, kita lanjut ke ayat ke-6. Maka sang gembala ketika sudah menemukan apa yang dia lakukan, setibanya di ayat ke-5 dulu. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dia taruh di bahu karena domba ini kan udah lemah. Dia gak mungkin bisa sampai lagi ke tempat, ke kandang, ke kumpulannya itu. Perlu digendong,
perlu dibawa. Maka setelah ditemukan supaya jangan lama-lama jalan, nanti kamu jatuh lagi, terbalik lagi. Tuhan yang gendong. Saya sering kali bicara dengan jemaat yang sudah usia lanjut dari Yesaya, sampai masa putih rambutmu, sampai masa tuamu, Tuhan bukan hanya menyertai kamu. Ketika kita lemah, Tuhan apa? Menggendong. Kata menggendong itu bicara tentang apa? Kita udah gak mampu, kita udah gak berdaya seperti domba yang udah gak bisa apa-apa. Udah kita digendong sama Tuhan aja, aman gak saudara? Aman. Cepat atau lambat, kesehatan kita bisa menurun, kita bisa lemah. Tapi Tuhan berjanji, aku menggendong kamu. Meletakkan di atas bahunya dengan gembira sudah dapat yang hilang ini. Sekarang sukacita sang gembala tadi yang menemukan domba yang hilang tadi. Di ayat yang ke-6, setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat, tetangga-tetangga, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Telah kutemukan. Saudara, sukacita yang sejati adalah kalau kita bisa berbagi. Amin. Sekali lagi, sukacita yang sejati adalah kalau kita bisa berbagi. Kalau saudara tidak bisa berbagi dengan orang lain, keep terus buat diri kita. Saya yakin saudara tidak akan pernah bisa bahagia yang sejati. Heran memang. Membagi sesuatu. Ketika ini ditemukan, maka sang gembala bilang, aku bersukacita. Dipanggil semua sahabat-sahabatnya, ayo datang, mari bersukacita bersama-sama dengan aku. Apa sukacitanya? Sebab dombaku yang hilang telah aku temukan. Waktu kita temukan orang yang di dalam keadaan terhilang, kita bawa kepada Tuhan, seperti aku dulu dihilang, tapi Tuhan temukan aku. Kamu pun, ini yang disampaikan oleh pembicara di awal dari Sudan tadi. Dia keliling dunia, bulan Oktober katanya mau datang ke Indonesia, dengan bahasa Inggris yang begitu bagus, bahasa Jerman yang begitu bagus, mengisahkan pengalaman dengan pemahaman teologi yang begitu mendalam. Saya tidak pernah mendengar penjelasan tentang Allah Tritunggal yang begitu jelas disampaikan oleh seorang yang dari kepercayaan lain, menjadi seorang hamba Tuhan, dan dia menjangkau. Dia katakan ada ribuan orang yang dijangkau tiap-tiap hari. Waduh, tapi ini memang sangat harus hati-hati, karena menjangkau orang-orang yang dari kepercayaan yang lama kepada iman kepada Kristus. Perlu hikmat, bijaksana Tuhan. Dia menyampaikan dengan kesungguhan, bukan sekedar khotbah, bukan sekedar sharing, tapi keluar dari hati yang ke dalam. Saudara kalau dengar khotbah, saudara perhatikan ada orang yang khotbah memang sudah dihafal. Saya memang biasa tulis khotbah 5 lembar, 4 lembar, 6 lembar untuk supaya jangan lari kemana-mana. Tapi kalau saya cuma sampaikan tulisan-tulisan yang mati seperti ini, saudara pasti kering. Saudara bilang apa ini juga biasa-biasa aja. Tapi ketika Tuhan menolong saya, menggerakkan hati saudara, maka tulisan-tulisan yang mati seperti ini, tulisan di dalam kitab suci yang mati menjadi hidup. Saya ingat orang itu bilang begini, saya ingat bagaimana Tuhan sudah menolong saya dalam hidup kita sehari-hari. Maka di bagian yang berikut ini, sukacita itu ketika saudara terima dari Tuhan, jangan disimpan sendiri. Amin saudara. Kalau saudara dapat sesuatu yang baik, ceritakan. Kenapa kalau tahu martabak yang enak kita cerita sama orang? Ada nasi campur yang enak kita cerita. Saya pergi ke Mangga Besar ketemu ada jemaat. Rumah saya di Jakarta Barat Pak. Di sana Pak, di Taman Palem segitu. Tapi saya tahu nasi campur yang enak. Di mana? Di Pademangan. Lah, urusannya apa dari Jakarta Barat ke Pademangan? Karena enak, saya kasih tahu Pak Randy. Terus saya bilang, iya saya juga udah dikasih, saya juga udah makan. Memang enak gitu. Saya pikir-pikir heran ya. Martabak enak cerita, nasi campur enak cerita, kue tiaw sirem enak cerita. Tapi kenapa Yesus gak pernah kamu ceritakan? Saya waktu pikir gitu, iya ada dokter yang hebat, ahli ini, kita cerita. Tapi Yesus yang sudah menemukan kita jarang cerita. Kita jarang cerita. Hari ini, waktu sang gembala, hai, aku sudah temukan domba yang hilang itu. Mari bersukacita.
dia sampaikan, dia ceritakan apa yang terjadi. Maka hari ini mari kita jangan jadi orang yang egois. Gereja ini dan di gereja-gereja tempat lain. Kemarin sempat kunjungan dari satu tempat 1 jam setengah 2 jam. Ada satu gereja yang sudah ratusan tahun. Saya tanya sama yang bagian ini jemaat masih ada kebaktian apa kagak? Saya foto di situ. Oh, di sini cuma beberapa orang aja. Udah jadi rata-rata jadi museum turis. Ini tempat ini buat kurnya, di sana buat mimbar. Aduh, saya ngeri sekali. Kalau gereja akhirnya cuma jadi museum. Kenapa saudara? Karena berhenti mencari domba yang hilang. Kita pikir kita udah selesai. Nanti saudara, selesainya di ayat yang ke-7. Mari kita selesaikan juga khotbah ini di ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu di ayat ke-7, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikian juga akan ada sukacita karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Maksudnya apa, Pak? Ada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Dia udah benar, kok tidak memerlukan pertobatan? Maksudnya gimana? Maksudnya saudara, ayat ini mau mengatakan orang yang menganggap dirinya benar itu, yang menganggap dirinya benar, seperti Lukas pasal 5 ayat 31 sampai 32. Nanti saudara baca sendiri Lukas 5 31 32. Orang yang sakitlah yang memerlukan tabib atau dokter. Orang sehat enggak pernah. Saudara kalau sakit baru pikir dokter, tabib, obat. Kalau sehat pernah pikir enggak? Saya mau cari dokter. Kenapa kamu? Saya sehat. Oh, kurang. Kebanyakan kita cari tabib, cari dokter karena kita sakit. Tuhan Yesus memberikan analogi, kalau kamu sehat, artinya kamu menganggap diri kamu benar, maka kamu tidak perlu merasa bertobat. Maka Tuhan cari yang satu itu, yang 99 gambaran tentang orang-orang yang merasa aku oke-oke aja kok, benar kok. Tapi ada orang merasa, Tuhan kasihani aku orang lemah. Aku orang berdosa. Aku perlu Tuhan. Aku perlu Tuhan. Kalau saudara punya kerinduan, Tuhan tolong saya. Besok saya nggak tahu apa yang terjadi dengan hidup saya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan anak-anak saya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan keluarga saya. Cuma yang saya tahu adalah Tuhan berjanji menyertai saya. Pimpin saya, kasihani saya. Ingat teman saya. Dia udah lama saya doakan. Saudara pernah nggak berdoa seperti itu? Teman kita, teman main bulu tangkis, teman naik sepeda, teman sekolah yang kita tahu perlu Tuhan. Pernahkah kita berlutut berdoa, Tuhan kasihani dia supaya jangan dia binasa. Maka Lukas 15 ayat 7 katakan, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi antara di dalam dunia dengan di dalam kekekalan, ketika ada satu orang yang balik kepada Tuhan, bertobat, maka sorga bersuka cita melebihi 99 orang yang merasa dirinya benar, yang merasa dirinya sehat, yang tidak pernah berpikir aku perlu bertobat, aku tidak perlu Tuhan, aku baik-baik saja. Bagian akhir ini mau mengatakan apa saudara? Tadi di awal saya katakan sukacita sejati adalah sukacita sejati kalau kita berbagi, kalau kita bisa memberi. Waktu kita kecil, saudara-saudara remaja, pemuda, kalau kita dapat sesuatu dari orang kita senang. Tapi makin bertambahnya usia, maka sukacitanya itu berbeda. Sukacita yang sejati itu kalau kita bisa memberi. Heran, waktu kita memberi, orang tua memberi uangnya berkurang, memberi waktunya berkurang, memberi hartanya berkurang. Memberi itu membuat kita kan kehilangan. Tapi waktu kita kehilangan, heran, kok sukacita yang sejati itu, damai sejahtera Tuhan malah bertambah-tambah. Ini paradoks, bukan bertentangan. Inilah yang terjadi dengan sorga. Waktu kita menjangkau, kita berbagi, menemukan dengan pertolongan Tuhan, karena kita anak-anak Tuhan menjadi penerus daripada apa yang Tuhan lakukan, menjangkau orang yang hilang. Sorga bersukacita, dan sukacita yang sejati itu
adalah ketika orang-orang yang tersesat, domba-domba itu boleh ditemukan. Jadi sekali lagi, ini gambaran yang besar sekali tentang sukacita yang sementara dalam dunia ini saja kita bisa belajar ketika memberi. Heran ya, kok kita tetap bersukacita? Gambaran tentang relasi orang tua dan anak. Makin kita bertumbuh makin besar, maka ketika kita berkorban buat anak, heran, kita tetap bisa menikmati sukacita ketika kita berkorban buat orang yang kita kasihi. Demikian yang Tuhan berikan teladan bagi kita hari ini. Cuma persoalannya di bagian terakhir, masalah yang dialami oleh gereja ketika mau menjangkau orang di luar. Dari 15 negara, saya sempat hitung-hitung tadi, 15 negara saya udah ngobrol dengan, mulai dari tadi ya, orang yang paling dekat, yang orang Inggrisnya sendiri, sampai yang paling jauh ke India gitu, ngobrol dalam perjalanan. Rata-rata sama, saudara, rata-rata sama. Apa sih sama persoalannya? Persoalannya bukan dari luar gereja, tapi persoalan mencari domba yang hilang ada di dalam gereja. Hati-hati, hati-hati. Mari kita berdoa minta belas kasihan Tuhan supaya gereja di tempat ini, GKRI Kelapa Gading, jangan sampai kita ribut sesama pengurus, ribut kiri kanan hamba Tuhan pengurus, akhirnya kita lupa mencari domba yang hilang. Akhirnya orang bilang, aku gak tertarik pergi ke gereja, kenapa? Ribut terus di dalam. Betapa banyak orang gak tertarik jadi orang Kristen. Ribut kiri kanan depan belakang, justru di dalam, bukan di luar. Setan itu dengan segala tipu muslihat, dengan cara apapun dia kerjakan, bukan penganiayaan, bukan penderitaan orang akhirnya meninggalkan iman, bukan, tapi justru di dalam ketika kekecewaan, kepahitan terhadap sesama orang percaya yang ada di dalam gereja. Hati-hati. Mari kita tempatkan diri kita masing-masing seperti apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau kita ingat, Tuhan terima kasih, akulah domba yang hilang. Sekarang aku tahu ada teman-temanku, ada tetanggaku, ada saudaraku yang masih hilang itu, seperti domba yang Engkau temukan. Kiranya sukacita sorga terus menerus ditambah-tambahkan. Dengan cara apa? Kita lihat minimal saudara dan saya bertekun mendoakan seperti Zakaria yang tadi berdoa buat temannya. Aku mendoakan kamu supaya kamu ditemukan oleh gembala yang baik. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kitalah domba yang hilang, yang tidak bisa berbuat apa-apa kalau bukan gembala menemukan kita. Kita pasti mati binasa kalau bukan Kristus yang menyelamatkan dan menemukan saudara dan saya. Kita tempatnya di neraka kekal, tidak ada bagian di dalam kerajaan sorga. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sudah menemukan kita. Kita juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita, supaya kita menjadi garam, menjadi terang, menjangkau mereka yang sedang tersesat, terhilang. Minimal mendoakan dia, sehingga kita belajar mengasihi, walaupun mungkin orang itu sudah menyakiti hati kita, walaupun mungkin orang itu sudah melukai hati kita, membuat kita susah. Tapi ketika kita naikkan doa kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menolong kita belajar untuk mengasihi. Sekalipun kita tidak punya kemampuan untuk itu, Tuhan yang akan memberikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Perumpamaan domba yang hilang, yang ditemukan oleh Sang Gembala, itulah diri kami, baik yang ada di ruangan ini maupun di rumah masing-masing. Tuhan, terima kasih. Kami orang berdosa yang Tuhan sudah temukan. Kami boleh duduk semeja di dalam perjamuan Tuhan sebentar, juga karena anugerah yang Tuhan berikan. Namun kami tahu Tuhan memanggil kami, menemukan kami
membawa kami kepada pertobatan. Bukan supaya kami menikmati hanya untuk diri sendiri. Betapa egoisnya kami ketika kami hanya memikirkan diri kami, gereja kami, keluarga kami, semua untuk kami, dari kami, oleh kami, kepada kami. Tapi firman Tuhan mengatakan dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu terus mengubah cara kami berpikir, cara kami bersikap, cara kami bertindak seperti apa yang Tuhan kehendaki. Demi Kristus kami berdoa. Amin.